Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlan Adam, saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang SOLAS. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu SOLAS? SOLAS atau Safety of Life at Sea adalah perjanjian internasional yang dikembangkan oleh organisasi internasional atau IMO untuk menetapkan standar keselamatan minimum kapal-kapal dan orang yang berlayar di laut. Konvensi SOLAS mengatur berbagai aspek keselamatan kapal, termasuk peralatan keselamatan, prosedur pencegahan kebakaran, pelatihan awak kapal, dan persyaratan konstruksi kapal agar dapat menghadapi situasi darurat di laut. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nyawa manusia di laut dan mencegah kecelakaan kapal yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Konvensi SOLAS dilakukan pada tahun 1974. Adapun garis-garis besar isi konvensi tersebut yaitu, mungkin teman-teman bisa melihat pada poin-poin di samping. Akan tetapi, yang intinya SOLAS mengatur tentang peralatan kapal, sistem keamanan kapal, dan keselamatan navigasi, ataupun menetapkan standar peralatan navigasi dan penggunaannya, termasuk penggunaan teknologi modern seperti sistem identifikasi otomatis atau AIS dan sistem navigasi satelit atau GPS. Ratifikasi dan berlakunya konvensi. Nah, ratifikasi dan berlakunya konvensi diatur dalam pasal 9 dan pasal 10. Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa penandatanganan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi pada poin A. Konvensi ini akan tetap terbuka untuk penandatanganan di markas besar organisasi mulai tanggal 1 November 1974 hingga 1 Juli 1975, dan setelah itu akan tetap terbuka untuk aksesi. Negara-negara yang dapat menjadi pihak pada konvensi ini dengan cara yang pertama yaitu penandatanganan tanpa syarat mengenai ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Yang kedua, penandatanganan tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan diikuti dengan ratifikasi, penerimaan, persetujuan. Yang ketiga yaitu aksesi. Nah, pada poin B dijelaskan bahwa ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi akan efektif dengan disimpannya instrumen tersebut pada Sekretaris Jenderal Organisasi. Pada poin C, Sekretaris Jenderal Organisasi harus memberitahu kepada pemerintah semua negara yang telah menandatangani konvensi ini atau mengaksesi konvensi ini mengenai penandatanganan atau penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, atau aksesi, dan pada tanggal penandatanganannya menyetorkan berkas tersebut. Nah, pada pasal 10 dijelaskan bahwa berlakunya konvensi. Pada poin A, konvensi ini akan mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal ketika tidak kurang dari 25 negara gabungan armada dagang yang jumlahnya tidak kurang dari 50% tonase kotor pelayaran dagang dunia telah menjadi para pihak sesuai dengan pasal 9. Pada poin B dijelaskan bahwa setiap instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi yang telah disimpan setelah tanggal berlakunya konvensi ini akan berlaku 3 bulan setelah tanggal penyimpanan. Biro Klasifikasi atau Klasifikasi Masyarakat adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan kapal-kapal sesuai dengan standar SOLAS dan memastikan bahwa kapal-kapal tersebut mematuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan oleh konvensi ini. Biro Klasifikasi SOLAS bertanggung jawab untuk memastikan kapal-kapal memenuhi standar keselamatan yang diatur dalam konvensi SOLAS yang mencakup berbagai aspek seperti konstruksi kapal, peralatan, keselamatan, dan prosedur operasional. Klasifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut aman untuk berlayar dan dapat menghadapi berbagai situasi darurat di laut. Kenavigasian atau sistem kenavigasian mencakup semua peralatan dan prosedur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol pergerakan kapal di laut. Dalam konteks SOLAS,
Kenavigasian melibatkan penggunaan peralatan navigasi seperti radar, GPS, kompas, serta prosedur keselamatan seperti pemetaan rute yang aman dan komunikasi dengan kapal lain. Standar ini dirancang untuk memastikan keselamatan semua yang ada di laut serta mencegah kecelakaan kapal. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang pelayaran. Pelayaran sendiri diatur dalam konvensi SOLAS, yaitu jenis-jenis kapal dan zonasi kapal ataupun jarak pelayaran kapal. Nah, jenis kapal yang melakukan pelayaran internasional yang pertama yaitu kapal penumpang, termasuk kapal penumpang berkecepatan tinggi. Terus kemudian kapal kargo, termasuk kapal yang berkecepatan tinggi dengan tonase 500 kotor ke atas. Adapun jarak pelayaran internasional diatur dalam konvensi ini. Yang pertama yaitu jarak kapal tidak boleh lebih dari 200 mil dari pelabuhan. Terus yang kemudian kedua yaitu jarak antara pelabuhan persinggahan terakhir tempat pelayaran dimulai dan pelabuhan tujuan akhir maupun pelabuhan pulang tidak boleh melebihi 600 mil laut. Poin selanjutnya yaitu telekomunikasi pelayaran. Telekomunikasi pelayaran mencakup berbagai perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara kapal dengan kapal lainnya, stasiun darat, dan lembaga pengatur di laut. Berikut beberapa alat komunikasi kapal yang umum digunakan. Yang pertama yaitu kompas. Kompas sendiri berfungsi untuk mengetahui arah mata angin. Terus kemudian ada yang namanya GPS. GPS sendiri berfungsi untuk mengetahui posisi kapal atau keberadaan kapal sedang di posisi di mana. Ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu radio. Radio sendiri berfungsi untuk komunikasi, untuk memungkinkan komunikasi jarak jauh di laut terbuka. Nah, kapal-kapal yang berlayar di lautan lepas menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal lain dan stasiun darat yang berada di jarak yang lebih jauh. Poin terakhir yaitu mahkamah pelayaran. Mahkamah pelayaran adalah pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus hukum yang terkait dengan maritim dan pelayaran. Kasus-kasus yang masuk ke dalam yurisdiksi mahkamah pelayaran melibatkan berbagai masalah, namun tidak terbatas pada kecelakaan kapal, kerugian kargo, tabrakan kapal, pelanggaran hukum maritim, dan perselisihan kontrak maritim. Tujuan mahkamah pelayaran adalah untuk memastikan bahwa hukum maritim dan hukum laut diterapkan secara adil dan efisien. Mahkamah ini memiliki pengetahuan khusus tentang hukum yang berkaitan dengan pelayaran dan maritim, dan seringkali memiliki hakim dan staf yang terlatih dalam bidang ini. Keputusan yang diambil oleh mahkamah pelayaran memiliki dampak yang signifikan pada industri maritim dan perdagangan internasional, karena mereka membantu menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam konteks ini. Mahkamah pelayaran beroperasi di berbagai negara dan keberadaannya penting untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam industri maritim yang kompleks.